Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Part 2. Setelah insiden Mansion Suzumi, mereka bertiga ditugaskan untuk pergi ke Gunung Natagumo. Di sini mereka bertiga harus berhadapan dengan keluarga iblis laba-laba. Di sana Tanjiro dan Inosuke berhadapan dengan sang ibu laba-laba. Kekuatannya adalah mampu mengendalikan para mayat anggota pemburu iblis yang telah tewas seperti boneka jari. Untunglah setelah mengetahui lokasi keberadaannya, Tanjiro berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Zenitsu harus berhadapan dengan sang anak laki-laki. Sama seperti sebelumnya, Zenitsu ketakutan ketika melihat iblis tersebut hingga dia pingsan. Namun saat dia pingsan, kepribadian pemberaninya muncul dan langsung mengalahkan iblis itu. Namun dia terkena serangan racun dari iblis tersebut. Untunglah seorang Hashira serangga yaitu Shinobu Kocho datang untuk menyelamatkannya. Dia diutus untuk mengecek kondisi di gunung ini karena sudah banyak anggota pemburu iblis yang tewas. Di sisi lain, setelah mengalahkan si ibu laba-laba, tiba-tiba suaminya muncul ke sana. Tanjiro dan Inosuke pun kewalahan menghadapinya, sehingga Tanjiro terlempar dan meninggalkan Inosuke sendirian. Inosuke pun hampir dibunuh iblis tersebut. Untunglah tiba-tiba Gyu datang untuk menyelamatkannya. Ternyata dia juga diutus untuk datang ke sana bersama dengan Shinobu. Di sisi lain, setelah menyelamatkan Zenitsu, Shinobu bertarung dengan sang anak perempuan dan langsung mengalahkannya dengan racun bunga wisteria. Di sisi lain lagi, Tanjiro yang terlempar bertemu dengan pemimpin keluarga iblis laba-laba tersebut. Dia bernama Rui, sang anggota iblis bulan bawah peringkat kelima. Tanjiro yang sudah dibantu dengan Nezuko pun kewalahan menghadapi teknik darah iblis milik Rui. Untunglah saat sekarat, Tanjiro berhasil mengaktifkan teknik Hinokami Kagura yang sekilas mirip dengan teknik pernapasan api. Dulu Tanjiro sempat mempelajari teknik ini dari ayahnya sebelum meninggal. Selain Tanjiro, Nezuko juga akhirnya berhasil mengaktifkan teknik darah iblisnya, yang membuatnya mampu menciptakan dan memanipulasi api dengan darahnya. Karena combo dari kakak beradik ini, Rui akhirnya berhasil dibuat sekarat. Namun setelah itu Tanjiro menjadi tidak bisa bergerak, karena dia masih belum bisa mengatur ritme penggunaan teknik Hinokami Kagura ini. Untunglah Gyu datang ke sana dan langsung membunuh Rui dengan mudahnya. Namun setelah itu terjadilah kesalahpahaman di antara mereka karena Nezuko merupakan seorang iblis. Tanjiro dan Nezuko pun dibawa ke kediaman Kagaya Ubuyashiki untuk diadili. Nah, dialah pemimpin dari organisasi pemburu iblis ini. Meskipun terlihat seperti orang yang penyakitan dan tidak berdaya, namun dia sangat dihormati karena karisma yang terpancarkan dari dalam dirinya. Terbukti dari sikapnya yang sangat lembut dan bijaksana. Nah, di tempat itu juga akhirnya Tanjiro bertemu dengan kesembilan Hashira. Mereka adalah Himeji Magiome yang merupakan Hashira batu, Sanemi Shinazugawa yang merupakan Hashira angin dan kakak dari gengnya, Iguro Obanai yang merupakan Hashira ular, Mitsuri Kanroji yang merupakan Hashira cinta, Rengoku Kyojuro yang merupakan Hashira api, Tokito Muichiro yang merupakan Hashira kabut, Shinobu Kocho yang merupakan Hashira serangga, Uzui Tengen yang merupakan Hashira suara, dan Tomioka Gyu yang merupakan Hashira air. Terjadilah konflik di antara Tanjiro dan para Hashira. Namun singkat cerita, akhirnya Ubuyashiki memutuskan untuk membiarkan Nezuko tetap hidup. Setelah itu Tanjiro beserta Zenitsu dan Inosuke dirawat di kediaman Shinobu. Di sisi lain, setelah kekalahan Rui, Muzan memutuskan untuk menghabisi para iblis bulan bawah kecuali Enmu yang ditugaskan untuk membunuh Tanjiro. Setelah pulih, Tanjiro, Zenitsu dan Inosuke pergi menjalani misi di kereta tanpa batas atau Mugen Train bersama Rengoku. Di sana mereka berhadapan dengan Enmu. Dengan teknik darah iblisnya, Enmu berhasil membuat mereka semua tidur untuk membunuh mereka dari alam mimpi. Untunglah Tanjiro yang dibantu Nezuko berhasil sadar dari tidurnya dan langsung menghadapi Enmu. Namun setelah memenggal kepala Enmu, Tanjiro pun terkejut karena ternyata itu bukanlah tubuh asli Enmu. Tubuh aslinya Enmu adalah seluruh bagian dari kereta Mugen Train ini.
Untunglah Inosuke juga berhasil sadar dan langsung membantu Tanjiro. Sedangkan di sisi lain Rengoku juga berhasil sadar. Sedangkan Zenitsu masih belum sadar, namun hal tersebut justru membuat kepribadian pemberaninya muncul. Zenitsu dan Rengoku pun menyelamatkan para penumpang. Setelah berhasil mengetahui letak lokasi leher Enmu, Tanjiro dan Inosuke pun berhasil mengalahkannya. Namun mereka masih belum bisa bernafas lega. Secara tiba-tiba, muncullah iblis bulan atas peringkat ketiga yang bernama Akaza. Terjadilah pertarungan antara Rengoku dan Akaza. Namun tentu saja, Rengoku tidak sanggup menghadapi iblis bulan atas peringkat ketiga sendirian. Sehingga pada akhirnya Rengoku tewas setelah terkena serangan Akaza di perutnya. Mereka bertiga pun kembali dirawat di kediaman Shinobu. Dan singkat cerita, 4 bulan kemudian mereka menjalani misi bersama Uzui Tengen. Mereka akan pergi ke sebuah tempat yang bernama distrik hiburan Yoshiwara. Alasan Uzui ingin pergi ke sana adalah karena dia mencurigai keberadaan iblis bulan atas di sana. Apalagi dia juga telah kehilangan jejak kepada ketiga istrinya yang telah menyusup ke sana. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke pun menyusup ke sana dan menyamar sebagai seorang wanita. Namun sayangnya Zenitsu berhasil tertangkap. Tanjiro pun mencari Zenitsu dan akhirnya dia bertemu dengan sang iblis tersebut. Ternyata iblis itu bernama Daki, sang iblis bulan atas peringkat ke-6. Teknik darah iblisnya membuat dia mampu mengendalikan kain obi yang terpasang di tubuhnya. Tanjiro pun kembali menggunakan teknik Hinokami Kaguranya. Di sini Tanjiro semakin ahli menggunakan teknik ini, hingga dia mampu membuat Daki terdesak dan mengaktifkan mode tempurnya. Namun sayangnya Tanjiro akhirnya sampai ke batasnya. Melihat kakaknya yang terancam, Nezuko langsung keluar menghadapi Daki dengan wujudnya yang semakin kuat, namun dia kehilangan kendali. Melihat hal itu, Tanjiro terus berusaha menenangkan Nezuko. Untunglah akhirnya Uzui datang ke sana dan langsung memenggal kepala Daki. Namun tiba-tiba, kakak laki-laki Daki yang bernama Gyutaro keluar dari tubuh Daki. Jadi cara untuk membunuh mereka adalah dengan menebas kepala mereka berdua secara bersamaan. Uzui dan Tanjiro pun berhadapan dengan Gyutaro. Sedangkan Zenitsu dan Inosuke yang telah tiba di sana berhadapan dengan Daki. Meskipun mereka kewalahan karena serangan racun dari Gyutaro, namun dengan kerja keras akhirnya mereka berhasil memenggal kedua kepala iblis tersebut. Di sini juga diperlihatkan Tanjiro tak sengaja membangkitkan tanda pemburu iblisnya. Tanda pemburu iblis adalah tanda yang aktif di tubuh anggota pemburu iblis yang terpilih. Dengan aktifnya tanda ini, maka kekuatan mereka akan meningkat. Namun ada rumor yang mengatakan kalau pemilik tanda ini akan mati pada usia 25 tahun.